Perkenalkan, nama saya Ave Charity dari kelas KM 104 dengan prodi Komunikasi PJJ S1. Tema yang diusung adalah video pembelajaran komunikasi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Muhammad Nur Ihsan, Magister Ilmu Komunikasi. Pengertian komunikasi yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan bergantung pada kemampuan kita dalam memahami. Contoh komunikasi adalah melakukan interaksi dengan seseorang dalam bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Komunikasi berbentuk pesan verbal dan nonverbal. Pengertian dari pesan nonverbal yaitu proses komunikasi tanpa menggunakan lisan, melainkan pesan disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan cara berpakaian. Fungsi dari komunikasi nonverbal adalah untuk mentransfer makna melalui aksentuasi, kontradiksi, substitusi, repetisi, dan komplement. Penjelasan dari aksentuasi adalah penambahan intensitas atau penekanan pada pesan verbal. Lalu, sementara itu, kontradiksi adalah bentuk penolakan atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal. Lalu kemudian substitusi yang berarti menggantikan lambang-lambang pesan verbal dengan hanya menggunakan pesan nonverbal tanpa menggunakan sepatah pun lisan. Repetisi yaitu mengulangi makna dari pesan verbal. Dan yang terakhir adalah komplement, dimaksudkan untuk memperkaya makna pesan verbal. Seseorang tidak hanya dapat menggunakan pesan verbal dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga pesan nonverbal. Sebab sifatnya lebih jujur apabila dibandingkan dengan pesan verbal yang hanya melalui pengucapan kata-kata. Kita juga dapat mengetahui perasaan orang lain ketika tengah berkomunikasi. Tidak hanya itu, pesan verbal dan pesan nonverbal dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung dan bekerja sama dalam memperlancar jalannya komunikasi. Komunikasi efektif adalah pertukaran ide, gagasan, informasi, dan perasaan yang menimbulkan perubahan sikap sesuai tujuan dan sehingga terbentuk hubungan baik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang baik dan efektif terjadi apabila bersifat dua arah dan pesan yang disampaikan dapat diterima tanpa adanya salah persepsi. Kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif setiap saat, setiap waktu, agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia dan menghindari risiko kesalahpahaman. Tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah pentingnya memiliki kejelasan informasi yang hendak disampaikan serta kredibilitas
yang menjadi suatu keharusan dan kunci keberhasilan dalam komunikasi. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.